Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa akramana bi ni'matil qur'ani wa syahri ramadan. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidki wal wafa. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Ahad pagi ini kita kembali berjumpa di kajian Madani kita di kitab Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran karya Imam Ali As-Sabuni. Dan pada kesempatan Ramadan kali ini kita mengkhususkan diri kita untuk mengkaji tafsir daripada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Insan Madani yang dimuliakan Allah, kita berharap dari kajian ini tambahan ilmu pengetahuan kita semakin baik dan kemudian pemahaman kita terhadap hukum-hukum ayat-ayat puasa itu juga semakin mendalam. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Ramadan, baik itu puasa yang diwajibkan sebelum Ramadan ataupun puasa di Ayyamul Bid. Kemudian kita juga membahas hukum daripada safar dan penyakit atau jarak tempuh dan penyakit yang dibolehkan untuk seseorang untuk dapat dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan itu pada poin hukum keempat yang dimana disebutkan di sana apakah halil iftar lil marid wal musafir rukhsah am azimah. Dalam agama kita, dalam kajian fikih, kita akan temukan bahwa dalam sebuah hukum atau dalam sebuah perintah agama, baik itu tentang sholat, baik itu tentang puasa, haji, akan kita dapatkan peristilahan antara rukhsah ataupun azimah. Apa itu rukhsah dan apa itu azimah? Azimah sendiri adalah hukum mutlak dari suatu perintah. Misalnya tentang sholat. Sholat hukumnya wajib atau sholat dilakukan dalam keadaan berdiri. Itu yang pertama rukunnya atau kewajibannya. Tapi setelah azimah itu kita dapatkan, ataupun hukum mutlaknya dari sholat kita harus berdiri misalnya, atau menghadap kiblat misalnya, maka pada poin-poin tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu, azimah ini, hukum kemutlakannya itu dapat berubah dikarenakan keadaan atau ketidaksanggupan kita memenuhinya. Misalnya sholat dalam keadaan duduk, karena kita tidak bisa lagi melakukannya dalam keadaan berdiri, maka berdiri tadi adalah azimah, dan sedangkan duduk itu adalah rukhsah. Atau menghadap kiblat adalah azimah, sedangkan ketika kita sudah berijtihad dan tidak menemukan arah kiblat yang pas, tidak sesuai misalnya karena perubahan tempat yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, semisal kita berada di kapal laut ya, ataupun kapal selam, maka kita tidak dapat menentukan secara pasti kiblat di mana ataupun arah kapal dapat berubah sewaktu-waktu, maka ini yang disebut dengan rukhsah. Begitu juga dengan puasa ini, ada azimahnya, ada rukhsahnya, ada titik azimah, ada titik rukhsah. Nah, rukhsahnya di mana? Maka apakah orang-orang yang berbuka atau tidak berpuasa pada hari-hari Ramadan, di siang hari Ramadan, itu kalau sakit atau kalau dia berpergian itu
itu adalah hukum mutlak dia harus berbuka atau tidak berpuasa, atau memang itu adalah rukhsah. Atau dalam arti yang lain yang lebih sederhana, sakit ataupun bermusafir itu menjadikan dia harus berbuka ataupun dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, jadi keadaan atau kondisi puasa itu ada kondisi musafir ataupun penyakit itu adalah azimahnya adalah berpuasa ataupun dia adalah sebagai sebuah rukhsah. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hukum ini ahli zahiri mengatakan bahwa mutlak bagi orang-orang yang berpergian ataupun orang-orang yang sakit dia harus berbuka. Hukumnya adalah mutlak. Ibnu Hazm berpandangan seperti itu karena ayat Al-Qur'an mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kemutlakan hukumnya adalah kalau Anda berpergian, kalau Anda itu sakit, maka hendaklah mengganti puasa itu nantinya di hari-hari lain sesuai dengan hari yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan. Jadi dalam kondisi ini menurut Ibnu Hazm adalah sebuah kemutlakan dia harus berbuka atau itu adalah azimah. Nah, sedangkan menurut jumhur fuqaha dan al-amsar, ya, orang-orang fuqaha al-amsar. Fuqaha amsar itu maksudnya yang ada di Syam, Irak dan Hijaz, mengatakan bahwa berbuka ataupun tidak berpuasa pada hari-hari Ramadan karena baik itu karena sakit ataupun karena dalam perjalanan itu bukan suatu kemutlakan hukum, tapi dia adalah sebuah keringanan, dia adalah sebuah rukhsah. Fa in syaa aftar. Jadi kalau dia mau ya dia berbuka atau dia tidak puasa. Wa in syaa shama. Kalau dia kuat, kalau dia sanggup, kalau dia mau, maka dia boleh juga untuk berpuasa. Karena apa? Karena Al-Qur'an dari dalam ayat yang tadi kita bacakan itu menandakan sebab akibat, bukan sebuah kemutlakan. Jadi sebab orang boleh berbuka adalah karena dia sakit atau karena dia bepergian atau karena dia melakukan perjalanan. Perjalanannya bagaimana? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu perjalanan sehari semalam atau perjalanan 16 farsakh atau 88 km atau perjalanan 24 farsakh atau 120 km. Nah, dia boleh melakukan atau tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. Karena ulama jumhur dari al-amsar atau fuqaha amsar ini mengatakan bahwa ayat itu bukan menandakan sebuah kemutlakan bagi seorang yang bepergian ataupun yang sakit untuk tidak berpuasa, tapi dia menjadi sebuah keringanan. Jika seandainya dia mau berbuka, maka silahkan. Maka jika seandainya dia ingin berpuasa, maka dipersilahkan pula, tergantung pada pilihan yang dia mau. Bapak Ibu sekalian, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah pandangan jumhur yang kemudian dikuatkan pula oleh Imam Ali As-Sabuni bahwa dalil yang dimiliki oleh jumhur adalah dalil yang cukup kuat, dia menjadi sebuah rukhsah. Memang Ibnu Hazm berpandangan bahwa ada satu hadis yang disebutkan di sana bahwa laisa minal bir siyam fi safar, tidak dibolehkan atau tidak ada kebaikan berpuasa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, hal ini disebutkan oleh jumhur. Dalil ini tidak menjadi patokan kemutlakan sebuah pilihan untuk orang-orang yang berpuasa untuk tidak orang-orang yang sakit ataupun orang yang berpergian untuk bisa secara mutlak untuk berbuka. Karena apa? Dalil hadis ini adalah dalil yang ditemukan dari sebuah hadisnya bahwa keluar dari lisan sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan seorang laki-laki yang sedang berpergian, dia kesulitan untuk berpuasa, dan karena pada saat itu panas yang sangat terik, maka menyulitkan tubuhnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengungkapkan laisa minal bir asyam fis safar, tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang berpuasa dalam keadaan melakukan perjalanan. Nah, inilah yang menjadi patokan daripada jumhur bahwa kalau kita sakit, kalau kita bepergian dengan kondisi-kondisi tertentu yang akan memberatkan, maka diperbolehkan dia berbuka
atau tidak berpuasa, sedangkan menurut Ibnu Hazm ini adalah sebuah kemutlakan. Bapak Ibu sekalian, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hukum yang keempat daripada ayat 183 dan 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka al-musafir dan al-marid atau orang yang sakit dan orang berpergian di dalam pandangan jumhur merupakan keringanan, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada siang harinya. Selanjutnya hukum yang kelima insan madan yang dimuliakan Allah, bagi orang yang berpergian ataupun orang yang sakit, apakah yang perlu atau apa yang paling afdal bagi mereka, apa yang paling utama bagi mereka? Apakah berbuka ataupun berpuasa? Nah, tadi kita sudah membahas di permulaan tadi rukhsah atau azimah. Sekarang mana yang lebih afdal? Dia berbuka ataupun dia berpuasa? Bagi dua kategori tadi. Perlu kita pahami bahwa yang boleh ataupun yang tidak wajib berpuasa pada siang hari Ramadan itu dalam ayat ini hanya ada di dua kategori, yaitu kategori marid ataupun kategori safar. Ada juga nanti wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu juga dalam kategori ini bisa tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. Namun pada kategori safar itu dan pada kategori sakit itu mana yang lebih utama? Dia berpuasa atau dia berbuka? Nah, karena pada satu keadaan bisa jadi perjalanan kita saat ini tidak lagi serumit yang dahulu. Jarak 88 km kita bisa tempuh dalam waktu mungkin 45 menit dengan pesawat. Atau misalnya bahkan dari jarak yang sangat jauh lintas pulau di Indonesia ini saat ini kita sudah bisa menempuhnya dari Maluku sampai dengan di ibu pusat kota, ya, pusat kota negara kita, maka itu hanya kurang lebih 3 jam perjalanan pesawat. Maka perjalanan ini tentu sudah tidak serumit dengan menggunakan onta ataupun kuda pada zaman dahulu. Nah, bagi orang-orang yang berpuasa di zaman saat ini, apakah dia lebih utama berbuka ketika melakukan perjalanan atau lebih utama dia berpuasa? Nah, kita dengarkan pandangan ulama. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha al-qailuna bi anna al-iftar rukhsah fi ayyuhuma afdal. Fi ayyihima afdal, fadhaba Abu Hanifah wa Syafi'i wal Malik ila anna siyam afdal liman qawiya alaihi wa man lam yaqwi ala siyam kana al-fitru lahu afdal. Jadi menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa kondisi yang membuat seseorang itu boleh berpuasa atau tidak berpuasa itu yang menentukannya afdal atau tidak afdal, lebih utama atau tidak lebih utama. Jadi kalau kondisinya kuat, maka lebih baik bagi dirinya untuk berpuasa. Jadi misalnya kalau kita tidak jet lag atau tidak mabuk pesawat atau tidak mabuk kapal atau tidak kena penyakit-penyakit dalam safar misalnya, maka kondisi yang seperti ini dan kita kuat melaluinya, maka afdal bagi kita untuk terus berpuasa. Dalilnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Karena wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Karena ini Ramadan yang mulia ini sudah sangat pantas untuk kita dahulukan dia berpuasa, apalagi kondisi badan kita fit dan baik ketika melakukan perjalanan, dan lagi pula perjalanan saat ini tidak terlalu seberat yang apa kita lalui pada masa-masa dahulu. Nah, ini tentu pandangan jumhur dari Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Malik. Namun Imam Ahmad mengatakan bahwa ila anna al-fitra afdal akhdhan birrukhsah. Jadi menurut Imam Ahmad mengatakannya bahwa mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Tadi kita sudah bilang bahwa orang yang sakit atau orang yang berpergian dapat rukhsah, dapat keringanan. Maka Imam Ahmad mengatakan mengambil rukhsah afdal daripada kita mengambil azimah atau tidak berpuasa. Mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa itu lebih baik daripada kita berpuasa. Ini pandangannya Imam
Ahmad. Sedangkan jumhur mengatakan kalau kuat silahkan dia mengambil, lebih utama dia mengambil berpuasa, sedangkan kalau dia lemah mengambil berbuka itu jauh lebih afdal. Karena yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mengambil yang Allah itu ingin bagi kalian yang mudah, tidak menginginkan bagi kalian sebuah kesulitan. Begitu pula pandangan Imam Umar bin Abdul Aziz bahwa afdaluhuma aisaruhuma 'alal mar'. Jadi mana yang paling mudah menurut Umar bin Abdul Aziz, bahwa mana yang paling mudah baginya itulah yang paling utama. Nah, ini lebih mungkin. Jadi kalau lebih mudah baginya untuk berpuasa, melakukan perjalanan, maka silahkan. Ataupun dia sakit masih bisa berpuasa, maka silahkan. Jika seandainya dia tidak kuat, maka lebih utama, lebih afdal baginya untuk melakukan berbuka puasa. Dah, ini yang hukum kelima dari pembahasan kita di ayat yang ke-184 di surat Al-Baqarah. Dan yang berikutnya, hukum yang keenam, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yajibu qada asyam mutatabi'an. Nah, ini perkara berikutnya, bahwa ketika kita melakukan perjalanan ataupun sakit, atau bagi orang-orang yang tidak bisa berpuasa yang disebabkan karena kondisi-kondisi tertentu, maka dia tadinya tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. Nah, untuk menggantinya di luar bulan Ramadan, apakah wajib dia mengganti secara berurutan, ataupun dia boleh menggantinya secara tidak berurutan? Misalnya wanita yang haid misalnya, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Dia meninggalkan karena haid di antara 7 sampai 15 hari, misalnya dia tidak bisa lagi berpuasa 7 hari, maka ketika menggantinya apakah harus secara berurutan atau boleh dia misah-misah? Satu hari misalnya dia milih hari Senin atau hari Kamis, dia ganti satu hari puasa wajib itu, puasa qadha-nya itu di hari Senin, besoknya lagi di hari Kamis dengan niat mengqadha puasa Ramadan dilakukan di hari Senin atau di hari Kamis. Bagaimana? Apakah itu boleh atau tidak? Maka kita dengarkan pandangan ulama terhadap itu. Imam Ali, ya, Ali radhiyallahu an, wa Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, wa Sya'bi ila anna man aftara li udhrin kamaridin aw safarin qadahu mutatabi'an. Jadi Imam Malik, Ibnu Umar, kemudian Asy-Sya'bi, tiga orang ini dari kalangan yang mulia ini mengatakan bahwa mengganti puasa yang kita tidak berpuasa pada hari Ramadan itu harus juga berurutan waktunya. Misalnya wanita haid, dia tidak puasa 7 hari ataupun 14 hari ataupun 8 hari, 9 hari, maka di luar Ramadan dia ganti juga berurutan sebagaimana hari-hari yang dia tinggalkan. Ini menurut Imam Ali, Imam Ibnu Umar, dan Asy-Sya'bi. Karena apa? Karena ketika dia melakukannya di Ramadan, Ramadan itu berurutan. Maka harusnya gantinya juga berurutan. Dia tinggalkan di Ramadan secara berurutan, maka ketika dia ganti harusnya berurutan. Begitu. Di sini disebutkan wa hujjatuhum annal qada nadhirul ada. Jadi menggantinya sebagaimana dia melakukannya. Falamma kanal ada mutatabi'an. Adapun ketika dia melakukannya dalam keadaan berurutan, fakadzalikal qada, maka demikian juga ketika dia menggantinya. Namun jumhur mengatakan, ini jumhur berarti 4 mazhab yang lainnya mengatakan bahwa annal qada yajuzu fihi kaifa makan, mutafarriqan aw mutatabi'an. Jadi boleh saja dia berurutan atau boleh saja dia berpisah-pisah waktunya, tergantung kapan dia mampu untuk mengqadanya. Wa hujjatuhum qauluhu ta'ala fa'iddatun min ayamin ukhar. Karena di dalam ayat itu Allah mengatakan fa'iddatun min ayamin ukhar, tidak dirinci atau tidak ada perincian antara harus berurutan ataupun harus dia boleh berpisah-pisah. Jadi silahkan bagi orang-orang yang nantinya
terhalang untuk tidak berpuasa pada siang hari Ramadan dan dapat menggantinya di luar bulan Ramadan, kalau dia ingin menggantinya secara berurutan diperbolehkan. Kalau seandainya dia ingin menggantinya dalam keadaan berpisah-pisah dan menunggu waktu-waktu yang utama, semisal hari Senin, sisa hari Kamis, atau 3 hari di setiap bulannya di Ayyamil Bid, maka dia diperbolehkan untuk melakukan hal itu pula. Jadi niatnya tetap mengganti puasa, bukan puasa sunnah tentunya. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pandangan jumhur pada kondisi orang yang menggantinya dalam keadaan berurutan ataupun tidak berurutan, di mana di situ juga dikuatkan dengan sebuah hadis yang ini wastadallu bima ruya an Abi Ubaidillah Ubaidah ibn Jarrah, ya, ini hadis dari Ubaidah ibn Jarrah, innallaha lam yurakhis lakum fi fitrihi wa huwa yuridu an yashukka alaikum fi qada'ihi in syi'ta fawasil wa in syi'ta fafarriq. Jadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian itu masyaqqah, ya, tidak ingin kalian ada beban ketika mengambil keringanannya. Kalau seandainya kalian mau mengurutkan waktu ketika mengganti puasa, dipersilahkan. Jika kalian juga ingin memisahkan waktunya, juga kalian dipersilahkan. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pada pembahasan kita di pekan ini adalah tentang ayat penggalan kalimat berikutnya dari ayat itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang-orang yang tidak kuat atau tidak sanggup, maka baginya adalah fidyah. Apa itu fidyah? Apa itu orang yang tidak kuat? Ini perlu kita dudukkan dulu perkaranya. Bahwa dalam setiap hukum-hukum ataupun kewajiban-kewajiban kita, kita akan menemukan fidyah, akan menemukan pengganti. Terkadang kita salah mengartikan antara fidyah dan kafarah. Kalau fidyah itu pengganti, jadi nilainya sama dengan apa yang kita lakukan pada hukum asalnya ataupun perintah yang kita tinggalkan. Misalnya kalau puasa, kita tidak berpuasa di sana, kita ganti dengan fidyah, atau kita ganti dengan nanti ada takaran fidyahnya. Atau misalnya kita tidak bisa bertahallul di haji, maka juga nanti akan ada fidyahnya. Beda dengan kafarah. Kafarah itu apa? Kafarah itu denda. Jadi kalau fidyah, dia adalah pengganti perintah yang kita tidak lakukan, sedangkan kafarah dia adalah hukuman, denda bagi kita yang melanggar perintah. Misalnya kafaratul aiman, denda bagi orang-orang yang melanggar janjinya. Melanggar janjinya bagaimana dendanya? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Orang yang melanggar janji, dendanya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian bagi mereka sebagaimana makanan yang kita berikan, atau apapun pakaian yang kita berikan kepada keluarga kita. Kalaupun tidak, atau au tahriru raqabah, kalau tidak bisa berikan makan fakir miskin 10 orang, ya dia memerdekakan budak. Denda berikutnya apa? Fasyamu thalathati ayyam, boleh dia berpuasa 3 hari, 3 hari berpuasa. Maka insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini denda, bukan sebagai fidyah. Sedangkan fidyah adalah pengganti daripada perintah, sedangkan denda adalah sedangkan kafarah adalah denda dari sebuah pelanggaran yang kita lakukan terhadap hukum yang tidak kita kerjakan. Begitu juga misalnya ada kafarah bagi orang yang membunuh. Nah, ini juga ada dendanya. Nah, fidyah seperti itu. Jadi fidyah itu nilainya sama dengan kita melakukan perintah, gitu. Sama nilainya dengan kita melakukan perintah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak kuat atau orang yang tidak sanggup. Ibnu Abbas mengatakan asy-syaikh al-kabir. Asy-syaikh al-kabir, orang-orang yang sudah tua, yang kemungkinan dia tidak bakal sanggup lagi untuk berpuasa. Ini mungkin usianya yang sudah sangat renta, yang sudah mulai sangat banyak uzurnya, maka dia tidak lagi
dianggap kuat untuk melakukan puasa. Atau wanita yang sudah tua juga, atau orang yang sakit yang mungkin tidak bisa lagi sembuh, ataupun yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, mungkin karena kecelakaan, naudzubillah wal'iyadzubillah, orang yang kecelakaan atau kemudian nanti dia koma di sana dan dia tidak bisa lagi berpuasa, maka ini disebutkan dengan yu'alalladzina yutiqunahu, orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia diganti dengan fidyah. Nah, kemudian apa nanti juga kita temukan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu ini orang wanita-wanita yang hamil sepanjang tahun. Hamil sepanjang tahun maksudnya dia hamil pada tahun ini, kemudian di periode berikutnya dia menyusui, di akhir tahun lagi dia misalnya hamil lagi, dan sepanjang tahun begitu terus sampai misalnya kalau kita temukan orang tua kita di zaman lalu misalnya memiliki anak 11 orang, 15 orang dalam keadaan berurutan sepanjang tahun itu, maka dia disebut dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah, fidyah sendiri dalam pengganti dari puasa ini, berapa takarannya? Fidyah bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena tidak sanggup tadi itu adalah setengah sa' daripada makanan yang dia makan. Setengah sa' itu bagaimana sih? Setengah sa' itu adalah 2 raupan tangan orang dewasa pada makanannya. Jadi 2 raupan ya. Karena 1 sa' itu sama dengan 4 mud, maka 1,5 sa' itu sama dengan 2 mud, 1 mud itu sama dengan 1 raupan 2 tangan orang dewasa. Jadi kalau kita ambil beras, kita pakai raupan tangan orang dewasa, kita pindahkan sampai dengan 2, itulah nilai ataupun harga daripada fidyah orang-orang tua yang tidak kuat lagi untuk berpuasa. Atau dalam bahasa yang lebih sederhananya lagi, fidyah bagi orang-orang yang tidak berpuasa dalam kategori tua dan lain-lain tadi, itu adalah separuh daripada harga zakat fitrah. Nah, makanya nilainya tidak bisa kita samakan antara satu orang dengan orang yang lainnya, karena setiap orang berbeda dalam hal kekuasaannya membeli makanan ataupun membeli beras yang dia konsumsi sehari-hari. Orang yang membeli beras premium misalnya seharinya tidak sama zakatnya dengan orang yang membeli harga beras yang kualitas di bawah. Orang yang membeli harga beras di tingkat medium misalnya tidak bisa lagi memberi harga, tidak sama zakatnya dengan orang yang membeli harga beras di harga yang bawah. Begitu juga dengan fidyah. Fidyahnya orang yang mampu, kaya, bagus berasnya, premium berasnya, beda dengan fidyah orang yang berada di medium berasnya pun di tingkat yang paling bawah. Karena inilah hukum syariah kita, inilah keluasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi ada orang yang membayar 20.000, atau ketika kita nilaikan setengah daripada harga fitrahnya 20.000 atau 25.000 atau 15.000 atau ada yang 10.000. Nah, ini adalah bagian daripada kemungkinan ataupun yang bisa dia lakukan untuk membayar fidyahnya. Maka insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, takaran zakat fitrah kita atau takaran fidyah kita silahkan dirinci, sesuaikan dengan setiap saat kita memakan atau mengkonsumsi beras ataupun mengkonsumsi makanan yang kita buat di rumah kita masing-masing. Ini adalah fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi memberi makan fakir miskin. Jadi Ibnu Abbas tadi mengatakan bahwa yutiqunahu itu adalah syekh al-kabir. Nah, ini fidyah. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya insyaallah pada hukum orang-orang yang hamil dan menyusui. Ini akan banyak sekali kondisi ini kita temukan. Orang yang hamil, apakah dia harus membayar fidyah ataupun mengqadha puasanya? Orang yang menyusui, kalau takut anaknya ataupun takut dirinya ataupun bagaimana kondisinya, kita akan lihat penjelasan hukumnya pada pertemuan berikutnya. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini tentang azimah ataupun rukhsah berpuasa itu
kalau dalam kondisi berpergian ataupun berjalan, mana yang lebih utama, apakah kita membuka puasa kita ataupun melanjutkan puasa kita. Dan hukum yang terakhir yang kita bahas adalah tentang fidyah dan apa maksud daripada kategori alal ladzina yutiqunah. Begitu saja saya rasa apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi insan madani yang ingin melakukan interaksi, dipersilahkan untuk mengirim pesan dan komentar di kolom yang sudah kita sediakan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ikum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.